Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para habaib, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mohon maaf tidak saya sebut satu demi satu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada para habaib, para ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang hadir. Selanjutnya Ustaz Iwan ini, oh gitu loh. Yang dipanggil siapa? Ibu Ustaz. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang bagaimanakah perjuangan Rasulullah. Rasulullah mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua, kata Rasulullah. Kalau seandainya kita pegang dua hal ini dan tadillu, tidak akan pernah sesat. Al-Quran wa sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah-sunnahnya baginda Nabi. Kenapa kita kurang taat? Kita jarang menjalankan perintah Allah, ini kendalanya. Makanya baru-baru ini terjadi, Pak, kalau kita lihat ada di medsos, terjadi lagi penistaan agama di Jambi oleh hotel. Ada baca berita nggak? Baca berita? Pak, baca berita ada? Nah, Masya Allah, dalam ornamen itu ditulis bacaan bawahnya, ada kan? Artinya tulisannya apa? Masya Allah. Kenapa? Ini yang dikatakan oleh Nabi, nanti umat Islam banyak bakui di lautan, kita banyak tapi tidak punya semangat, centang renang, gampang dihancurkan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Konsepnya kita kurang apa? Kurang berpegangan terhadap Al-Quran. Apalagi sekarang kan mereka menggunakan berbagai macam cara. Mereka menggunakan berbagai macam cara. Mereka pakai cara. Kenapa umat Islam tidak punya jiwa pemaaf? Kenapa nggak mau maafin sih? Nah, itu. Kenapa kita nggak mencontoh Rasulullah sebagai jiwa pemaaf? Lihat dulu, Rasulullah punya jiwa pemaaf. Kalau yang dihina pribadinya, bagaimanakah ketika Rasulullah diludahi oleh orang Yahudi? Marah? Enggak. Bagaimanakah ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, dilempari dengan batu bercucuran dengan darah? Apakah Rasulullah marah? Enggak. Kenapa? Yang dihina pribadinya. Tetapi kalau ada urusan agama yang dihina, Rasulullah senantiasa memerintahkan untuk memeranginya. Lain urusan. Kadang-kadang kan kita mau diarahin yang salah. Wah, umat Islam tidak punya jiwa pemaaf. Kenapa kagak mau maafin? Ini bukan soal maafin. Kalau kita salah aneh-aneh, maafin. Ini agama Allah yang dihina, firman Allah yang dihina. Pak, di pengajian ini, tapi Ustaz, karena sampai berapa? Sampai berapa? Ntar besok orang menang, ada tetap sandiwara gitu. Di pengajian ya saya bilang, saya cuma bilang ini, ketika para ulama mengatakan ummahatul khataya, pokok pangkal asal daripada kesalahan, salah satu ada tiga: al-kibru, al-hasadu, al-irsu. Pertama, sombong, itu pangkalnya orang bikin salah. Yang kedua, al-hasadu, iri. Yang ketiga, al-irsu, rakus.
Akhirnya Allah masukin ke neraka. Kata iblis, tahan lo, gue, apa? Gue mau ajak yang lain biar masuk bareng-bareng. Ini udah kagak ikut perintah Allah ngajakin orang. Ceritanya sampai tadi saya ceritain. Sampai nggak? Sampai gini-gini. Nah, sampai ceritanya sampai nggak? Masya Allah. Nih karena saya umpamakan begini, walaupun ya mirip-mirip dikit lah. Udah suka. Udah diri kalau sudah suka. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Ada nggak orang Islam yang nggak puasa? Mana nih orangnya? Ada. Itu firman Allah. Allah yang kasih. Kalau di surga Allah suruh sujud, tidak mau sujud, iblis. Kalau di dunia kemudian Allah perintahin puasa, kagak puasa. Saya nggak bilang, pokoknya begitu aja ceritanya. Samain masing-masing. Aqimus sholat wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Ada nggak yang nggak sholat? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ada yang kagak patuh sama perintah Allah. Mana dia orang yang saya kasih tahu? Dia bukan apa-apa. Ini perintah Allah, perintah Allah. Maka kewajiban kita umat Islam, kalau Al-Quran masih ada di dada kita, kalau semangat jihad kita masih berkorban, kewajiban pribadi menyampaikan firman Allah kepada tetangga yang ada di sebelah kanan kita, tetangga yang sebelah kiri kita, depan kita, belakang kita. Kewajiban soal mereka ngikut atau tidak ngikut, ada sejarah tadi. Iblis nggak usah diajarin, yang penting bilangin. Masya Allah. Ya, udah jam 10, udah mau ditutup. Tutupnya jam 10, Pak. Oh, tutupnya jam 10 ini, ngasih dulu pada yang ingin. Udah, ya. Saya wakili tetap mau ngasih Pak. Kalau enggak saya pakai cara mantar. Bersama pengurus masjid, sekalian ditutup jam 10 udah malam. Ya. Bersama pengurus masjid Jami Taubah mengucapkan terima kasih kepada para habaib, para ulama, para asatidz, para tokoh, para pejabat yang hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Bagi para penyumbang kegiatan peringatan ini, saya mewakili seluruh segenap pengurus dan panitia mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan semuanya diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di masjid ini, keluar dari sini adalah orang-orang yang berjihad menjalankan perintah Allah, orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti dalam kegiatan ini banyak kekurangan dan kekhilafan, saya mewakili segenap pengurus dan panitia mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Kami ingin memberikan yang terbaik. Seandainya ada yang tidak terbaik, kami mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Mari sama-sama kita tutup acara kita ini dengan baca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan DKI Jakarta dan seluruh Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bihaqqi ma unzila 'alaihi al-Fatihah. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadza haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Allah
karim